Nama Anies Baswedan sempat disebut calon menarik dalam Pilkada Jakarta. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut partainya siap bekerja sama dengan pihak manapun. Ditanya soal kans mengusung ex-gubernur Jakarta Anies Baswedan, Puan menjawab singkat bahwa nama Anies cukup menarik. Dan untuk membahasnya, kami sudah bersama dengan Ciko Hakim, politisi PDI Perjuangan yang saat ini berada di Jakarta. Halo, selamat sore Bang Ciko. Sore. Ya, dan juga di Bandung ada Kunto Adi Wibowo, pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran. Halo, selamat sore Pak Kunto. Selamat sore, Mbak. Ya, saya ke Bang Ciko dulu. Bang Ciko, cukup ramai setelah Ibu Puan menyebut bahwa namanya Pak Anies ini cukup menarik dan siap untuk bekerja sama dengan berbagai partai politik. Kalau tadi Bang Arya Bima menyebut ini hanya wacana, gimana di sore hari ini? Apakah ada perubahan? Karena politik ini kan tiap menit bisa berubah. Jadi begini, kalau kita bicara terkait dengan pilkada serentak seluruh Indonesia ini 545 kabupaten kota maupun provinsi, semuanya itu sampai hari ini di PDI Perjuangan nama-nama calon maupun bakal wakil calon wakil masih sekedar wacana gitu. Jadi karena memang penjaringan ini belum selesai. Jadi kalaupun sampai hari ini kader-kader internal sendiri juga belum mendapatkan rekomendasi, namun ada beberapa yang sudah mendapatkan surat tugas, yaitu step sebelum rekomendasi keluar. Pada prinsipnya PDI Perjuangan memang membuka diri untuk bekerja sama dengan partai manapun, dengan calon manapun, baik itu dari partai politik atau dari perseorangan, yaitu tokoh-tokoh masyarakat atau juga incumbent maupun tokoh-tokoh di luar yang selama ini belum dibicarakan. Tapi tentu yang harus diingat adalah kami mengedepankan kesamaan terkait dengan ideologi, kesamaan terkait dengan garis perjuangan partai, yaitu yang mengedepankan perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat wong cilik, dan juga kesetiaan pada ideologi Pancasila dan tentunya menjunjung tinggi kebinekaan yang ada dan keberagaman di seluruh daerah. Nah, kalau kita bicara terkait dengan nama Pak Anies Baswedan khususnya, tentu kita juga harus mengakui bahwa ketika beliau memimpin DKI Jakarta, tingkat kepuasan publiknya cukup tinggi, juga cukup bisa dibilang adalah pimpinan daerah yang cukup sukses dalam menjalankan roda pemerintahan di provinsinya. Jadi semua masih terbuka, tapi kalau kita bicara soal DKI Jakarta, kami mempunyai masalah lain yang dalam tanda kutip ya, kata-kata masalah ini sesungguhnya ini juga blessing, bahwa banyak sekali kader-kader kami yang juga mumpuni dan mempunyai kompetensi yang sangat tinggi untuk bisa memimpin DKJ ke depan. Sekarang kan akan disebut sebagai daerah khusus Jakarta ya, seperti Ibu Tri Risma, Ibu Mas Abdullah Aswar Anas, gitu juga Pak Andika Perkasa yang baru saja menjadi kader PDI Perjuangan. Ada juga nama Ahok tentunya, nama Pak Jarod tentunya juga ada juga nama Ketua DPRD Prasetyo Edy Marsudi, dan masih banyak nama-nama lain yang memang kita anggap selain punya pengalaman di DKI itu sendiri, tapi juga yang lain juga mempunyai pengalaman birokrasi di berbagai level, sehingga bisa memahami tantangan-tantangan Jakarta ke depan dan bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut. Karena Jakarta ini kan kalau kita bicara, jangan juga selalu membicarakan soal sosok, tapi kita juga bicara tantangan yang ke depan. Kita bicara dengan permasalahan-permasalahan baru yang akan dihadapi terkait dengan aglomerasi, terkait dengan hal-hal yang berbeda ketika masih menjadi daerah khusus ibu kota, yang sekarang menjadi daerah khusus Jakarta, yang menjadi pusat komersial dari negeri kita ini ke depan, sehingga banyak hal-hal yang akan berubah. Jadi sekelas Ahok dan sekelas Pak Anies pun ke depan juga akan tidak 100% langsung tune in dengan permasalahan provinsi DKJ ini. Bang Ciko tadi ada menyebut bahwa Pak Anies ini masuk dalam radar dan juga mungkin Anda menyebutnya dengan wacana dan menyebutkan juga bahwa Anies Baswedan cukup baik memimpin Jakarta selama 5 tahun. PDIP melihat kekuatan elektoral dari Anies Baswedan juga tidak untuk memenangkan pilkada kali ini? Menjadi salah satu pertimbangan tidak itu?
Salah satu alat ukur dari kita menilai calon kepala daerah itu adalah tentu melalui survei, ya kan. Tingkat elektabilitasnya sampai hari ini memang kita harus akui bahwa Pak Anies masih tertinggi dari nama-nama yang beredar, gitu ya. Dan juga ada tingkat kepuasan publik. Kalau kita menilai incumbent atau tokoh yang baru saja selesai menjabat di daerah yang sama, tentu tingkat kepuasan publik itu juga harus diukur. Dan saya rasa Pak Anies memenuhi dua prasyarat itu. Tingkat kepuasan publiknya bagus, keterkenalan dan elektabilitasnya juga cukup baik. Tapi kan ini hanya survei itu kan kita melihat walaupun perlu, tapi ini kan hanya prediksi dan itu hanya berlaku ketika dilakukan survei. Jadi masih ada beberapa bulan ke depan, dan kalaupun yang surveinya tidak terlalu tinggi, bukan berarti tidak bisa menang. Kalau kita bisa membandingkan apa yang terjadi di Jawa Tengah ketika Pak Ganjar Pranowo pertama kali maju di suatu survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang cukup kredibel, beliau mendapatkan hanya 8%, sedangkan Pak Bibit Waluyo waktu itu bisa sampai 30%. Namun kita tahu pada akhirnya yang memenangkan pilkada di Jawa Tengah adalah Pak Ganjar. Jadi semua masih bisa berubah, tapi tentu ini menjadi alat ukur kita yang utama juga. Saya akan coba ke Pak Kunto. Pak Kunto, ini menarik, Anies Baswedan dilirik oleh PDI Perjuangan. Ada dua hal tadi, kepuasan publik dan juga kekuatan elektoralnya di Pilkada DKI 2024. Kalau Pak Kunto sendiri melihatnya seperti apa statement yang dikeluarkan oleh Ketua DPP PDIP, yakni Puan Maharani, yang menyebut bahwa Anies ini menarik? Ya sebatas menarik sih Mbak kalau menurut saya ya. Karena agak susah untuk kemudian menggabungkan basis pemilihnya Pak Anies dengan basis pemilihnya PDI Perjuangan gitu, terutama di Jakarta. Nah itu kan ada problem tersendiri ya. Bukan berarti kalau kalau di Pak Kunto, boleh di-unmute audionya? Ya, sudah kedengeran? Ya, sudah. Silakan Bapak. Ya. Jadi kalau menurut saya tidak sesederhana bahwa A ditambah B sama dengan AB gitu Mbak. Bahwa pendukungnya Pak Anies ditambah pendukungnya PDIP akan jadi sesuatu yang sangat besar. Karena ada isu kompatibilitas di sini. Ada banyak pendukungnya Pak Anies yang mungkin tidak setuju dengan PDIP gitu. Sehingga kalau digabung justru mereka nggak akan milih Pak Anies gitu. Sama juga pemilihnya PDIP yang kemarin milih di Pileg, ketika ada Pak Anies, ketika PDIP justru mencalonkan Pak Anies, mereka akan ntar dulu, saya nggak mau pilih yang ini gitu kan. Jadi menurut saya ada isu compatibility yang harus diperhatikan lebih lanjut, dan itulah kenapa saya tangkap Pak Arya Bima tadi juga bilang hanya sebatas wacana. Mbak Puan bilang menarik kan untuk kemudian bahwa PDIP sedang membuka diri, tidak menutup kemungkinan politik yang ada, bahwa politik itu dinamis, itu pasti, tapi pasti perhitungan hasil survei, perhitungan tadi compatibility, simulasi tentu akan dilakukan, dan yang jelas adalah soal koalisi partai, karena tentu PDI Perjuangan tidak bisa sendirian kan mengusung calon gubernur dan wakil gubernur. Tidak ada satu partai pun yang bisa sendirian Mbak di Jakarta kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi. Jadi perlu koalisi-koalisi, dan tentu saja perbincangan di awal ini tidak hanya soal tokoh tapi juga chemistry koalisi yang mungkin terjadi di Jakarta. Apalagi kan di Jakarta masih memungkinkan aroma-aroma koalisi Pilpres akan muncul kembali gitu. Dan ini kan akan membuat PDIP lebih sendirian, makanya membuka diri jadi strategi yang menurut saya patut dicoba gitu. PDIP takut sendirian, gimana Bang Ciko, di Pilkada DKI Jakarta ini apakah sudah ada partai yang merapat membicarakan kira-kira ini yang paling pas, sosok yang paling pas, baik secara prestasi maupun elektabilitasnya?
Di tingkat DPP tentunya komunikasi itu terus berjalan, terus terjalin, ya kan. Tidak menutup diri itu artinya memang kami buka diri termasuk dengan apa yang disampaikan gitu ya, terkait dengan apa yang diinginkan sebagian orang. Mungkin koalisi yang kemarin mendukung di Pilpres tetap berjalan terus sampai ke Pilkada. Tapi kan kita harus memahami bahwa situasi di setiap daerah itu berbeda dan tidak semudah itu hal-hal yang bisa diinstruksikan dari pusat bisa diterjemahkan begitu saja di daerah, karena ada faktor-faktor lain, faktor-faktor kedekatan antar tokoh, faktor-faktor kedekatan antar partai di daerah masing-masing. Dan ini juga berlaku di DKI Jakarta. Jadi kalau komunikasi tentunya banyak sudah kami lakukan dari DPP, dan ini kita menunggu pada akhirnya juga keputusan akhir akan ada di DPP dan juga di tangan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Namun sampai hari ini memang seperti saya sampaikan, yang menjadi prioritas kami adalah masih menjaring calon-calon di internal kami sendiri, karena kalaupun memang kami tidak mencalonkan kepala daerahnya, tentunya kami berharap bisa mencalonkan calon wakil kepala daerahnya. Nah, kita lihat sendiri pada PD Perjuangan memiliki suara yang cukup tinggi untuk di DKI Jakarta. Pada pileg kemarin kita di urutan kedua. Jadi wajarnya di dalam kombinasi itu satu atau dua kita berada di dalam situ. Jadi kita memiliki prioritas utamanya adalah menjaring calon-calon internal yang telah saya sebutkan tadi. Ada Pak Ahok, ada Pak Jarot, ada Bu Risma, ada Abdullah Aswar Anas, ada Pak Andika Perkasa, ada beberapa nama-nama lain juga yang memang pantas dibicarakan dan juga dijaring di internal. Jadi memang itu menjadi masalah dalam tanda kutip, tapi juga menjadi blessing bahwa memang alhamdulillah PD Perjuangan memiliki kader-kader yang dikenal secara nasional sehingga bisa maju di pilkada di daerah-daerah yang bahkan bukan asal dari tokoh tersebut. Yang menarik ada Pak Jarot, ada Pak Ahok, Bang Ciko. Bagaimana dengan dua sosok ini? Karena kan pernah memimpin Jakarta, tidak mau coba lagi. Ya itu makanya tadi saya sebut gitu. Tapi kan kembali lagi pada akhirnya kita akan menunggu hasil keputusan rapat di DPP, dan tentunya karena ini adalah DKJ, daerah yang cukup seksi dan cukup diutamakan, kemungkinan besar ini kita anggap sebagai sebuah kebijakan yang strategis untuk memilih calon atau calon wakil. Dan kita di PD Perjuangan semua kebijakan yang strategis itu menjadi hak prerogatif dari Ketua Umum. Kita tunggu aja bagaimana. Ya, kita tunggu ya. Kita coba lihat analisisnya ya. Pak Kunto, nama-nama kader internal ada Pak Ahok, ada Pak Jarot, ada Bu Risma, ada Abdullah Aswar Anas. Kalau Pak Kunto sendiri melihat yang paling pas secara elektoral supaya menang di Jakarta, sosok yang seperti apa kalau dari kader-kader yang dimiliki oleh PDI sekarang? Saya sih sebenarnya ingin mendorong bahwa jangan kita kemudian jualan nama ya Mbak ya, jangan kita jualan tokoh. Tapi saya setuju dengan Bang Ciko Hakim tadi bahwa ada tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh daerah khusus Jakarta, terutama ketika status yang berganti, ketika mungkin nanti ada aglomerasi gitu kan. Belum lagi masalah-masalah yang existing yang sedang dihadapi oleh Jakarta hari ini, macet dan segala macamnya itu. Nah, menurut saya saya mengapresiasi Pak BTP, Pak Ahok yang kemarin sudah mulai kemudian mengajak diskusi warga walaupun lewat secara virtual ya, lewat kanal-kanal YouTube untuk kemudian membicarakan isu-isu di Jakarta tersebut. Dan menurut saya ini terobosan yang menarik ketika semua orang membicarakan tokoh atau nama orang gitu kan, hampir nggak ada yang membicarakan masalah nih. Nah ini yang menurut saya jadi penting, karena walaupun dalam proses pilkada sekarang ini kan momentum di mana partai politik leading ya, memimpin proses ini ketika rekomendasi atau kemudian pengusungan calon koalisi itu sepenuhnya ada di tangan partai politik dan terutama elit-elit partai politiknya. Tapi yang
menurut saya perlu didorong adalah partisipasi publik yang lebih bermakna. Nah, PDIP sebagai partai yang punya nama demokrasi di dalamnya gitu kan, menurut saya punya punya kekuatan untuk kemudian menggalang partisipasi yang lebih bermakna ini, sehingga siapapun yang akan didorong oleh PDIP akan diterima lebih baik di masyarakat dan punya peluang menang yang lebih baik. Menurut saya itu yang perlu dilakukan oleh PDIP, Mbak, sekarang, daripada hanya jualan nama ya gitu. Itu sih, Mbak. Baik, baik. Kita akan tunggu seperti apa nanti situasinya menjelang pengerucutan nama-nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Terima kasih perbincangan sore hari ini. Ada politisi PD Perjuangan, Bang Ciko Hakim, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Pak Kunto Adi Wibowo, pengamat komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Sore.